Oke. Malam Mbak, halo. Ya, jadi itu teman-teman ya. Kali ini proyek saya bukan proyek terkait saham, tapi proyek terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru. Ya, kenapa kemudian pendaftaran mahasiswa baru aja saya proyek ini? Karena memang ada banyak benefit di situ yang bagi si maba itu. Jadi benar-benar mudah, dipermudah bagi mabanya dari sisi kemudian proses kuliah, terus kemudian harganya pun juga dibanting habis. Jadi dari sisi kemudian biaya masuknya. Sehingga Ya. akan sangat tertarik buat maba untuk join ya. Kenapa kok harus ada project? Karena kita nggak mungkin menjangkau semua orang ya. Kita nggak mungkin menjangkau semua orang. Maksudnya ya dimanapun itu tim itu lebih bagus daripada sendiri ya gitu ya teman-teman ya. Om, ibu-ibu, kakak-kakak, pokoknya sendiri kita nggak bisa. Oleh karenanya kita ada project. Dan tidak hanya saya yang bikin project, karena memang saya salah satu dosen di sana, jadi beberapa dosen juga menghandle juga project yang sama ya. Jadi benar-benar masif ini, jadi benar-benar masif. Jadi mohon maaf, jangan kaget misalnya Om Antoni di Makassar lagi ngontak calon masa baru lulusan SMA, kok ternyata ada yang ngontak sama juga. Karena memang projectnya meluas nih Om, meluas. Ya. Jadi siapa cepat siapa dapat nanti ya. Proyeknya ini benar-benar meluas. Nah, terus kemudian apa sih kok kemudian bikin tertarik ini kampus ini ya? Ini saya harus sharing terlebih dahulu kampusnya apa. Nah, sebelum kemudian kita kemudian lihat programnya, kadang kan maba tanya ya Omnya, ini kampusnya bener ada apa enggak gitu kadang ya? Atau mungkin akreditasinya apa sih? Ini jangan-jangan tidak terdaftar gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke sana, kita kemudian akan share dulu profil perguruan tinggi yang lagi kemudian saya proyekin ya. Saya akan share ini sebentar, saya akan share Global Mulia. Jadi teman-teman kalau semua teman-teman yang sudah pernah kuliah, kalau ingin tahu bahwa sebenarnya kampusnya teman-teman terdaftar, harus cek di website ini ya. Jadi kalau nggak ada di situ kampusnya berarti ilegal. Mohon maaf. Jadi harus dicek ya. Kalau nggak dicek kita nggak akan tahu. Nah, website mana websitenya ini? Nih Om, PD Dikti. Jadi kita harus cek di PD Dikti ya. Nah, ini PD Dikti teman-teman ya. Ini saya coret. Nah, di sini nih ya, ini PD Dikti ya. Jadi kalau ingin tahu bahwa kampusnya teman-teman itu yang sudah pernah kuliah ya, bahwa kampusnya terdaftar, harus cek ke sini. Kalau dicek namanya di sini nggak ada, mohon maaf, berarti ijazahnya yang teman-teman terima, mohon maaf banget, ilegal. Nggak bisa dipakai kalau ketika misalnya dipakai ke urusan yang harus dicek ke PT Dikti. Kan kadang banyak jasa-jasa palsu ya, Om ya teman-teman ya. Jadi kalau kampusnya nggak ada di sini, jasanya pasti sudah palsu. Nah, ini tadi saya sudah bukain ya teman-teman, kalau misalnya ingin caranya buka seperti ini ya, ketik namanya di sini ya. Jadi kalau ini saya kan kita yang lagi saya bahas di bawah ini Studi Global Mulia ya. Sebentar lagi dia akan menjadi institut. Sekarang lagi proses registrasi menjadi institut. Sekarang masih sekolah tinggi. Global Mulia Cikarang. Jadi pasti calon mahasiswa pasti bertanya kan, ini bener nggak kampusnya gitu ya. Ini ada di sini ya, Studi Global Mulia Cikarang. Jelas muncul di sini, muncul juga dan akreditasinya B ya. Ini secara secara kampus akreditasi B ya. Kok bukan A ya? Kalau A harganya nggak akan murah, pasti mahal. Ya Om ya. Kalau A pasti mahal. Kita kan kalau A ya nggak mungkin pakai project begini. Orang kalau mahal udah pasti males ya. Apalagi sekarang gitu ya, udah mahal online pula gitu ya, harganya tetap online. Nah, jadi kita cari yang lebih terjangkau aja. Jadi jelas di sini kelihatan, teman-teman bisa cek sendiri kalau nanti jangan-jangan itu dibikin sama Omni, cek sendiri di PD Dikti ya. Ketik Studi Global Mulia Cikarang, akan muncul nanti kampusnya ya dengan akreditasi ini ya. Baik. Ini akreditasi kampusnya. Kalau jurusannya ada yang sudah baik sekali akreditasinya. Ini secara kampus ya. Karena akreditasi itu ada secara kampus, ada secara jurusan. Biasanya jurusannya itu akreditasinya lebih baik daripada kampusnya. Karena kampus itu kan secara lebih global ya. Kalau jurusan per satu. Jadi misalnya ada satu jurusan yang di akreditasinya misalnya baik sekali, ada yang baik saja, itu beda-beda gitu ya. Jadi misalkan nanti ada calon mahasiswa yang bertanya,
apakah kampusnya ini real, ada apa enggak sih? Teman-teman tunjukin di PD Dikti ini, ya. Ini PD Dikti ya. Jadi PD Dikti Kemendikbud. Nah, jadi mohon maaf, ini mungkin teman-teman yang belum tahu bisa cek, teman-teman yang pernah kuliah di mana cek ada nggak di sini. Bahkan mohon maaf ya, Om Antoni dan yang lain, kalau teman-teman ingin lihat nih, nama teman-teman di sini harus ada Om. Om Antoni kuliah di mana dulu? Ayo, coba Om Antoni kuliah di mana dulu? Unhas. Nama Om siapa di situ? Harus ada di sini Om. Antonio, Antonio. Antonio. Harus ada. Jadi supaya jasa Om itu diakui. Ini kampusnya, ya mahasiswanya harus ada di sini semua Om. Mati bijak keluar. Antonio Sutresman ya Om? Sutresman nih. Sutresman. SUT Tresman. Iya, itu dia. Unhas. Sebentar Om. Data mahasiswa universitas. Oh, harus tulisin Hasanuddin nih Om. Sebentar. Ini teman-teman saya sharing aja supaya teman-teman juga sekalian terbuka ya, bahwa kalau universitas atau teman-teman nggak ada di sini, berarti jasanya nggak diakuin. Mati bijak kalau udah ada. Kalau Om nggak ada di sini, jasa Om nggak diakuin. Mati bijak. Percuma kuliah setahun. Bentar ya Om ya, Antonio Sutresman Universitas Hasanuddin, benar ya Om ya? Iya. Tapi saya di ijazah Antonio aja. Oh itu ya. Dibawa. Oh, Universitas Hasanuddin. Mana Om? Itu yang kedua. Ini Oni Sutresman. Antonio Sutresman ya. Sebentar Om. Oh, Antonio Sutresman. Ini Oni Sujono Sutresman ya Om. Ini bukan Om. Oh itu Om, paman saya, itu dosen di teknik mesin. Oh ya, data dosen sebentar, harus data mahasiswa sebentar Om ya. Data mahasiswa. Oh, ya. Itu data tadi, mahasiswa. Data dosen, data mahasiswa nih. Terus sebentar mana ya Om ya? Oh ini data dosen. Iya, kalau itu Insinyur Oni Sutresman, dosen teknik mesin. Kok nama Om nggak muncul nih? Jangan-jangan belum didaftarin. Mati bijak. Kalau belum didaftarin. Nah, ya Om ya, Unhas. Mungkin belum didaftarin. Kalau Unhas kan pastilah dia. Cuman jadi kalau dia lupa input di sini ya gitu, biasanya nggak terikut Om. Antonio Espadaga nih Om. Om jurusan apa mohon maaf? Teknik industri. Teknik industri ya. Kalau belum berarti harus nanti minta input di mana? Urus di mana? Suruh input Om. Biasa Om tidak terbaca di sini. Berarti makanya banyak kesulitan cari kerja nih mungkin karena nggak terbaca ya. Nggak terbaca Om di sini Om. Kalau lupa input kampus jadi begini Om, nggak muncul Om. Saya sudah tulis Antonio, pakai O kan Om ya? Iya. Nggak ada ya, Antonio Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Kalau Omnya, Om ada tuh tadi itu ya kan? Yang dosennya. Ya itu dosen. Sudah. Tapi saya ada lanjut S2 pasca di manajemen. Oh iya. Mohon maaf teman-teman, ini sharing aja supaya teman-teman juga tahu gitu loh bahwa penting. Ijazah teman-teman nggak ada di sini kurang valid. Jadi kalau perusahaannya kampusnya lupa input, mati bijak. Oh itu ada. Bukan. Sorry bukan itu. Bukan, ini Omnya sih. Omnya Om nih, Oni Sutresman. Mungkin lupa input kali Om. Jangan-jangan nama saya juga siapa lagi mau dicek ayo? Ayo mau dicek siapa ya? Om, coba Om. Siapa nih? Saya Om. Coba Pak. Om Doni di mana Om Doni? Kita sharing aja. Doni Setiawan di mana Om? Universitas Tulang Bawang, Lampung. Mati bijak Melinda ada. Universitas Tulang Bawang, Lampung. Apa tulang bawang? Ya. Aduh, ada nggak nih Om? Di data mahasiswa berarti ya. Doni Putra Setiawan. Jurusan apa Om? Bukan, hukum. Saya di hukum. Bukan di hukum, jurusan hukum. Data mahasiswa Doni Setiawan Tulang Bawang, bener ada nih Om. Ini kayak gini Om contohnya Om.
Doni Setiawan, nih ada nomor induknya ada juga nih, 063105. Ya. Nah, jadi punya Om nggak terlupaan di input, punya Om Antoni tadi kelupaan ke input sama kampus. Nah, jadi kalau ini kita coba klik ya teman-teman akan kelihatan. Maaf ya Om ya, kita klik ya. Ya, klik aja. Kita klik. Ini supaya teman-teman juga tahu cara menjelaskan ke calon mahasiswa ya bahwa ya itu kampus yang benar harus ada di sini. Ini Doni Setiawan, laki-laki, Universitas Tulang Bawang, Ilmu Hukum S1 ya. Semester ganjil 2006 ya Om. Ya. Nah, sudah jelas Om Doni ini lulus, bukan tidak lulus kelihatan. Jadi kalau ternyata Om Doni ngaku-ngaku perusahaan, saya sudah lulusan Universitas Tulang Bawang. Di sini ternyata nggak lulus ya, nggak akan diterima. Pantasan banyak orang susah cari kerja. Mungkin itunya. Baiknya dicek Om, kemungkinan dicek juga sama HRD ya. Ya kalau HRD tahu juga, kalau HRD nggak tahu nggak bikin dicek. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi PD Dikti ini untuk ngecek apakah kampusnya benar real terdaftar, termasuk juga apakah teman-teman ijazahnya itu hoax atau enggak. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih banyak teman-teman yang beli jasa misalnya 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, pasti nggak akan ada di sini. Nggak mungkin, karena ini data dikti ya. Ini data dikti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mohon maaf ada misalnya temennya, bukan teman-teman di sini ya, teman-teman punya teman di mana kemudian beli jasa, di sini nggak akan ada. Nah, jadi kayak gitu ya, yaitu data real validnya kampus itu terdaftar itu ada di PD Dikti, termasuk mahasiswanya yang sudah punya jasa, yang validnya ada di PD Dikti. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang akan saya bawa tadi saya kembali ke yang tadi adalah STEBI Global Mulia. Perguruan tinggi saat ini masih STEBI ya, masih belum menjadi institut. Kami masih proses untuk menjadi institut. Jadi kita sudah akreditasi B dan lokasinya kelihatan di sini di Cikarang ya. Cikarang itu bagi teman-teman yang bukan di daerah Jawa Barat, Cikarang itu di Bekasi lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya di Bekasi. Itu STEBI. Jadi ini kampus teman-teman supaya teman-teman tuh mau saya itu sekarang tidak kemudian ragu-ragu, wah kampus apa ini, jangan-jangan abal-abal gitu ya Om ya, ibu ya kakak ya. Jadi real kampusnya terdaftar di PD Dikti kemendikbud.go.id dengan akreditasi B. Baik ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu kampusnya real ada, terdaftar, kemudian kita akan masuk ke proyeknya ya. Kita akan masuk ke proyeknya. Kenapa kemudian kita harus pakai agent ya? Oke, kita akan masuk ke proyeknya. Ini berupa landing page ya. Landing page berarti ini. Tadi Om Li harus diurus itu di input di. Punya si Om Antoni. Ya. Iya, punya Antoni nggak ke input di situ tuh. Hanya itu Om. Lupa itu Om. Kampus atau fakultas? Kampus ya. Biasanya yang ngurusin di fakultas Om, di akademik fakultas. Oh ya, fakultas. Belum muncul ya nama Om. Tapi benar, ini namanya nggak salah ketik, kita Antonius Tresman, tahu nggak benar kan ya? ANTONIO, di ijazah cuma Antonio saja. Iya, nggak muncul juga Antonio tadi itu. Teknik Industri 2005, D221-05020. Perlu cek lagi mungkin ya, kita coba cek, saya coba cek sekali lagi Antonio. Ya, kalau nggak ada nanti tak urus di fakultas toh. Nah, teman-temannya Om Antoni penasaran. Aku penasaran. Hasanuddin Antonio. Jurusan apa tadi Om? Teknik Industri. Jurusan teknik mesin sih, tapi program studi teknik industri ya. Ini yang sarjananya. Nggak ada Om. Atau mungkin dia hitung yang tertinggi ya, yang pasca ya. Saya kan lanjut S2 di manajemen. Di manajemen sama-sama di Unhas ya. Juga kan? Magister manajemen. Tapi di sini harusnya muncul di yang di magister Om. Adanya sih Robby Antonio, Antonio Inoki, Antonio Padaga, Antonio Suarez dan Antonio Da Costa yang ada Om. Boy, sampai Antonio Da Costa ada. Nama Om perlu ditanyain Om, nggak muncul di data mahasiswa Om. Oh iya, boleh. Oke Om ya, kita lanjut ke teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi tadi setelah kita tahu bahwa kampusnya benar real terdaftar Dikti dengan akreditasi B, teman-teman. Kemudian saya akan share ini landing page. Landing page ini nanti yang akan saya bagiin ke teman-teman di
grup ya, supaya teman-teman ketika nanti menjelaskan ke calon mahasiswa itu bisa lebih mudah ya. Dan nanti teman-teman akan kaget benar bahwa biayanya benar-benar luar biasa biayanya ya, benar-benar diskon lebih dari 50% ya. Kenapa ini pasti menarik gitu ya. Jadi gini, ini saya mungkin akan jadi membacakan ini ya. Jadi ini permulaannya bahwa ada kabar gembira ya, saat pandemi ya kita bisa kuliah dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kalau zaman dulu teman-temannya kita kuliah kan offline tuh ya. Nah sekarang kita online, nggak perlu hadir, kita sudah bisa kuliah ya. Yang disebutnya kita sebagai apa namanya tuh kuliahnya itu namanya ikhlas ya, namanya ikhlas ya. Jadi kita e-learning ya, electronic class, kita kuliahnya online sekarang ya. Kalau zaman dulu kan selalu offline ya, jadi disebutnya ikhlas ya di sini ya. Nah, kita itu Studi Global Mulia, jadi lagi pendaftaran mahasiswa baru 1 Agustus ya, tentunya sekarang udah berlaku ya, sampai 10 November saja. Jadi proyek ini terbatas teman-teman ya, hanya dalam rentang ini ya, 1 Agustus sampai 10 November. Karena setelah 10 November kita perkuliahan sudah akan dimulai ya. Jadi kalau sudah dimulai tentunya sudah ya proyek sudah selesai ya, sudah nggak ada apa namanya pendaftaran lagi ya. Nah, terus kemudian yang sering dihadapi sama maba itu apa aja ya, kayak gini yang sering dihadapi ya. Jadi sebenarnya banyak teman-teman, mohon maaf dia yang baru lulus SMA, SMEA, atau mungkin yang lagi bekerja dan dia sudah lulusan SMA dan sambil bekerja, ingin kuliah tapi nggak punya biaya. Buat apa ya? Buat kos dan buat hidup ya, banyak ya kayak gitu ya. Biaya kos nggak punya, biaya hidup nggak punya, nggak jadi kuliah. Apalagi nggak punya biaya kuliah, tambah lagi ya. Terus ada juga yang kalau misalnya bekerja susah bagi waktu ya. Karena saya kuliah kerja itu dari pagi sampai sore. Kalau nggak gitu, sore sampai malam, gimana saya kuliahnya? Kadang kayak gitu ya. Itu banyak yang menjadi persoalan anak-anak muda sekarang ya. Atau kemudian dia sibuk kerja sehingga udah nggak bisa kuliah sama sekali, benar-benar full, misalnya long shift semua, kerjanya 12 jam misalnya ya. Dan tentunya ini menjadi yang paling krusial, biaya kuliah mahal. Ini nanti akan dikasih solusi sama Global Kuliah ya. Terus kemudian ada juga yang dia nggak mau jauh dari orang tua, gitu ya, kejauhan dari orang tua nggak mau. Jadi kadang anak muda ada yang kayak gitu kan, takut pergi jauh, ya takut melancong, nggak mau kuliah gitu ya. Ada juga yang mohon maaf nih, kadang bekerja udah lama, karena kemudian ijazahnya apa namanya tidak sarjana, dia mau naik level nggak bisa. Banyak ya, kakak-kakak, ibu-ibu yang banyak. Jadi kadang posisi itu mentok di staff atau kadang mentok supervisor, ada tentang mentok di profesor aja, nggak bisa jadi manajer atau apa, karena ya belum sarjana mau gimana, masa SMA dijadikan manajer, nggak ada di sini ya. Saya tinggal di Bekasi ya, belum ada SMA tuh jadi manajer kecuali perusahaan kecil ya. Jadi ya harus minimal sarjana ya. Jadi banyak kemudian yang teman-teman kerja udah lama mau naik jabatan nggak bisa karena gelarnya tidak ada. Itu menjadi problem juga menjadi para pekerja ya. Jadi sehingga dengan hal itu kemudian kita hadir memberikan solusi ya. Kita hadir memberikan solusi. Solusinya apa? Kita pakai ikhlas online ya. Jadi kita ikhlas online itu seperti apa sih Om ya? Ikhlas. Kenapa kemudian kok menjadi solusi gitu? Padahal kita kan kalau kerja ya kan nggak bisa bagi waktu, namanya juga kerja ya. Jadi ikhlas online itu ini singkatnya teman-teman ya. Saya nggak mungkin bacakan ini semua ya. Jadi kita punya SIAKAD ya. SIAKAD itu Sistem Informasi Akademik. Nah di SIAKAD itu kita sudah apa namanya? Kita dosen itu kita sudah bikinkan semua video perkuliahannya. Jadi misalnya ada dosen manajemen, kita suruh bikin video perkuliahannya untuk kemudian pelajaran pertama. Kemudian ada dosen, biasanya dosen apa namanya akuntansi, dia bikin videonya untuk per satu mata kuliah per pertemuan ya. Dia bikin bertahap satu persatu. Nah, setelah kemudian dosen itu bikin, diupload ke sistem online kami, kayak gitu ya. Diupload ke sistem online kami. Nah, nanti mahasiswa ketika dia ingin sudah start mulai kuliah, jam berapapun bebas, gitu teman-teman ya. Oh ternyata dia baru pulang kerja jam 7 pagi sampai jam 6 sore, capek, tidur jam 9 dia baru bangun, jam 9 pun dia bisa kuliah. Jadi dia tinggal kemudian masuk ke website kami, absen, tentunya akan ada screening test ya, testnya di screening, dibaca hadir, teman-teman bisa kuliah mendengarkan videonya itu.
Terus misalnya 1 jam ngantuk, aduh ngantuk, ngambil lagi ntar jam-jam 3 pagi, bisa. Nanti absen lagi, tapi tentunya sehari dihitung 1 tentunya. Absen lagi, dibaca lagi. Jadi itu videonya bisa dibaca berulang-ulang. Itu kemudahannya ikhlas e-learning kayak gitu. Jam waktunya itu bebas, jam berapapun, tentunya dimanapun, terus kita bisa mengulang kuliahnya itu. Jadi itu kelebihannya e-learning. Ini yang ini kita sesuai anjuran pemerintah ya, karena kita harus pakai online semua ya. Nah, terus secara keunggulannya gimana sih e-learning itu? Kenapa kok dengan itu sudah lebih enak? Ya tentunya ketika kuliah online ya lebih terjangkau dong. Masa kita udah online biaya kuliah nggak didiskon ya Om ya? Udah kita nggak perlu hadir di tempat gitu ya. Biayanya harusnya kan lebih terjangkau, harusnya didiskon ya. Apalagi di Global Mulia kita diskon lebih dari 50% ya. Terus yang kedua, tentunya waktunya ya fleksibel dong, dinamis, kapanpun. Tadi saya bilang jam 9 bisa, jam 3 pagi bisa, kapanpun mahasiswa ingin belajar jam berapapun bisa. Ya. Terus kemudian tidak terikat tempat, itu jelas, dimanapun bisa. Nah ini saya bilang tadi, materi kuliah tersimpan secara online, bisa pelajari secara berulang-ulang. Nah, jadi teman-teman ingin baca berulang-ulang, bisa. Ya, berulang sana. Jadi bisa sambil bekerja, sambil berbisnis, mudah ya, kapanpun bisa. Nah, jadi kenapa sih dasarnya kok Global Mulia bikin kuliah online ya sesuai ketetapan dari pemerintah ya, dari Kemendikbud ya. Jadi semenjak kemudian COVID, Kemendikbud itu mengatur edaran tentang pembelajaran online atau daring ya. Jadi kita proyek ini muncul dari berangkat dari ketentuan pemerintah atas namanya kemudian Kemendikbud Pak Nadiem Makarim ya yang saya tampilkan ya. Mengapa kita punya program kuliah ikhlas ya atau e-learning ya. Kayak gitu ya, sehingga kenapa mahasiswa itu butuh kemudian untuk kuliah online ini ya dengan secara kemudahannya tadi nih, waktunya mudah, fleksibel, dimanapun bisa dibaca diulang-ulang, sambil kerja bisa, sambil tiduran kuliah juga bisa ya, kayak gitu ya. Terus keunggulannya apa sih kampus Global Mulia ini? Nah tadi secara akreditasi kita udah tunjukin ya, kita sudah terakreditasi, baik ya, baik sekali ya. Ini per program studinya yang baik sekali. Kalau kampusnya baik ya. Tadi saya tunjukin kan kampus itu ya. Nah, jadi kita terproduksi baik ya. Terus kemudian kita selalu aktif reakreditasi. Maksudnya apa itu? Kalau kita nggak daftarin lagi akreditasi, ya akreditasi nggak akan berubah. Jadi kita selalu aktif. Jadi harus ngupdate terus ke akreditasi ke BAN PT ya. Kayak gitu. Terus yang kedua keunggulannya ini digital, tentunya sistemnya terpadu ya, kita pakai digital online ya, waktunya fleksibel tadi udah kita jelasin ya, dosen kemudian memberikan materi ya, terus biaya terjangkau kayak gitu teman-teman ya. Nah jurusannya apa saja nih yang bisa kita ambil tawarkan kepada calon mahasiswa ya. Jurusannya ada 4 teman-teman ya yang bisa kita tawarin ya. Jadi ada kemudian ini yang saya kasih tanda bintangnya, ada akuntansi ya, ada kemudian manajemen, ada kemudian perbankan syariah, ada ekonomi syariah. Biayanya tentu berbeda antara ini yang reguler ya, akuntansi dan manajemen, ini yang syariah. Biayanya berbeda ya. Seperti apa biayanya Om Dik? Sebentar ya, sebelum kita lanjut ke biaya, saya tunjukin dulu pelajaran yang akan dibahas nanti ya. Jadi mata-mata kuliahnya, ini contoh beberapa mata kuliah ya, ada aplikasi komputer, ada akuntansi, perpajakan, bahasa Inggris, statistika bisnis, entrepreneur, manajemen. Ini mata-mata kuliah yang ada di jurusannya itu ya. Ini contohnya mata-mata kuliahnya yang akan dipelajari ya. Ada kemudian manajemen pemasaran, manajemen sumber daya. Kebetulan saya ngajar juga, ya, saya ngajar pasar modal dan pemasaran saya. Walaupun saya nggak selalu ngajar karena saya juga cukup sibuk di saham juga ya. Jadi ada analisis pembayaran, ada pasar uang ini yang kita juga belajar juga, ada audit keuangan, itu contoh mata kuliahnya. Nah biayanya yang dibilang murah itu seperti apa Om Li? Nah ini yang biayanya yang dibilang murah ya. Saya zoom ya, saya gede sebentar. Ini kenapa dibilang murah ya teman-teman? Ini yang harusnya mudah teman-teman untuk menjalankan proyek ini ya. Nih teman-teman bisa tolong di note ya. Ini nanti juga saya kasih kok. Tapi maksudnya supaya lebih clear ya. Pendaftarannya gimana? Jadi pendaftarannya umumnya sebelum muncul program ikhlas ini
pendaftarannya 250.000 ya. Ketika ikhlas dia diskon menjadi 150.000 ya, udah lebih murah, dipotong 100.000 ya, udah dipotong sekitar 40% ya. Terus kemudian yang paling menarik teman-teman supaya lebih mudah untuk menggait maba itu ini ya. Ini pengembangan kampus, kalau zaman dulu saya kuliah disebutnya DPP ya. Antoni juga nyebut DPP ya. Om Doni juga pasti DPP zaman dulu ya. DPP ya. Ini 3,8. Ini diskon menjadi 1,2. Ini diskonnya 60% lebih teman-teman. Jadi harusnya ya maba itu dalam artian itu apa namanya? Ingin banget ya untuk kuliah. Kenapa? Dengan biaya DPP yang 3,8 menjadi 1,2. Ini benar-benar diskon sekitar 65%. Teman-teman bisa hitung, diskonnya udah gede banget. Ini sekitar 65% diskonnya. Ini menurut saya nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ya. Ini dari ownernya luar biasa memberikan diskonnya ya. 65% teman-teman diskonnya ya. Dari 3,8 menjadi 1,2. Terus apa sulitnya kemudian menghalangi anak sekolah untuk kemudian kuliah? Apa sulitnya kemudian apalagi pekerja ya yang sudah terima gaji tiap bulan untuk kuliah hanya membayar 1,2 juta, bisa dicicil pula selama 3 kali. Bisa dicicil ini. Jadi ini bisa dicicil 3 kali. Pembayaran pertama 650.000 selama 2 bulan ya. Jadi pertama masuk bayar 600.000, kemudian sebulan setelahnya ini tinggal dibagi 2. Ini kan 1,2 650 berarti berapa tuh? 550 ya. Benar ya? Nah, 550 bisa dicicil 2 kali. Jadi misalnya 300 di bulan setelahnya, berarti bulan kedua, nanti 250 di bulan ketiga. Bisa dicicil pula. Misalnya nih, mohon maaf nih, mabahnya benar-benar nggak punya duit, punya cuma 650.000, bisa dicicil. Jadi 650.000 sudah masuk enrollment atau admission di studi global kuliah. Tidak harus bayar 1,2 juta. Jadi ini di pendaftaran pertama, sebulan setelahnya ini yang bulan kedua. Bisa cicil 3 kali. Saking dipermudahnya ya. Jadi menurut saya sayang banget ya kalau kesempatan ini dilewatkan sama calon mahasiswa. Ya, oke. Terus kemudian apalagi yang kemudian benar-benar dipotong. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini dia SPP. SPP ini sebelumnya 450.000 per bulan ya. Kita bayarnya bukan per semester, jadi supaya lebih ringan ya. Jadi 450 bulan menjadi hanya 335. Ini diskon sekitar berapa ribu tuh? Sekitar 115.000. Dan apabila mahasiswa ini dia milih yang perbankan syariah atau ekonomi syariah, diskonnya malah lebih. Jadi diskonnya 200.000, dia hanya akan jadi bayar 250.000 saja. Nah, jadi berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada jurusannya akuntansi, manajemen, per bulannya 335. Ini sampai lulus ya, segini bayarnya tidak diubah. SPP-nya nggak akan ada kenaikan nanti ya. Segini sampai lulus. Nah, apabila dia jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah, per bulannya ini 250.000. Jadi lebih murah ekonomi syariah. Kenapa lebih murah Om Li? Karena yang akuntansi dan manajemen itu yaitu kuliah double ya. Jadi syariah diajarin, yang kemudian yang umum diajari, sehingga yang syariah doang kan yang umumnya tidak ada, sehingga yang syariah lebih murah gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat harusnya ya mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah lebih mudah untuk kuliah. Ini ya 65% teman-teman. Terus kemudian biaya praktikum nggak ada, free. Biasanya per semester dulu bayar 500.000, free, hilang. Registrasi per semester ada, nggak ada juga. Terus ada biaya kemahasiswaan dan semester nggak ada, free. Jadi benar-benar diskonnya ini bukan 65% lagi ya, ini aja 65%-nya. Apalagi dengan ini ya teman-temannya, Om, Ibu, ya kakak semua, ini aja udah 65%. Apalagi dengan ini jadi free, udah berapa diskonnya? Saya nggak hitung lagi ya. Saya cuma lihat angka yang paling kelihatan aja di sini. Nah ini yang benar-benar diskonnya yang luar biasa, teman-teman ya. Jadi mengapa kemudian calon-calon mahasiswa itu harusnya ini ya mengambil kesempatan ini ya. Jadi harus segera daftarin. Ini landing page-nya saya kasih ke teman-teman. Nah, nanti ketika landing page ini dikasih, pendaftarannya nanti pasti akan menuju ke KKWNI. KKWNI ini sebagai PIC-nya yang ngurusin. Jadi teman-teman ini di sini saya kasih kemudahan. Kemudahannya apa? Jadi supaya tidak ngurusin administrasi ya. Jadi misalnya Om Antoni nih,
Om Ante ini akan membentuk prospek nih, misalnya tetangga si Om nih. Prospek, terus kemudian, wah kayaknya bagus tuh Om misalnya. Om nggak perlu tanyain ijazahnya dia mana, nggak perlu Om. Jadi yang ngurusin nanti KWN ini Om. Jadi Om tinggal arahin dia ke nomor ini, dikasih brosur ini Om, ya. Kasih brosur ini, dia suruh klik, ini kan diklik Om ya, join customer, akan langsung connect ke KWN ini ya. Nanti KWN ini akan komunikasi dengan si tetangga Om Anton ini. Jadi dia akan menanyakan nanti kopi ijazahnya, kopi transkrip, terus kemudian suruh ngisi form, itu yang nanyain semua si KWN ini Om. Jadi PIC-nya Om nggak perlu capek-capek ya. Om hanya prospek, ini ada kampus terakreditasi B, terdaftar di PD Dikti, ya biayanya murah, kuliahnya online, kapanpun, itu aja Om. Nah, jadi cukup simpel kerja saya hanya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak harus tulis-menulis, catat-mencatat, nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu. Jadi semua perihal kemudian tulis-menulis, catat-mencatat, clerical itu dihandle sama ini nanti ya. Ini nanti dia menghandle. Nah, ketika kemudian dia itu sudah berkomunikasi dengan KWN ini, kemudian diberitahu bahwa harus transfer sekian-sekian ya, nanti si calon mahasiswa ini dia kemudian harus mengisi form pendaftaran ya. Sebentar, saya harus buka form pendaftaran dulu. Form pendaftarannya itu kayak gini. Oke, nah ini dia. Teman-teman bisa kelihatan Google Form ini ya? Ya, bisa. Google Form ini semua yang handle KW ini ya, bukan teman-teman. Cukup ringan lah kerjanya menurut saya, hanya prospek orang. Nah, nanti si calon mahasiswa akan mengisi namanya, tempat tanggal lahir, nanti diarahin sama KW ini, jadi nggak perlu khawatir ya. Ini yang ngarahin bukan teman-teman ya. Asal sekolahnya, nomor WhatsApp-nya, alamat sesuai KTP ya, alamat sesuai KTP, terus kemudian dari mana mendapatkan informasi, ini nama agent yang akan ditulis ya. Misalnya Om Antonio Sutresman, dia akan menulis ini di sini, gitu. Nah, jadi teman-teman namanya jangan dirubah ya. Jadi saya kan akan mencatat nama teman-teman ini sebagai agent ya di data saya. Saya akan daftarin ke kampus. Bahwa misalnya nih Om Antonio Sutresman, saya akan daftarin nama Om Antonio, namanya ya Antonio Sutresman. Jadi jangan dirubah namanya. Misalnya nih, mohon maaf sebentar ya, apa ya misalnya di Telegram ini ya. Contohnya siapa lagi ya? Sebentar. Maksudnya supaya nggak salah. Jadi kalau namanya beda nggak akan kebaca ya. Misalnya, semua ada sih. Misalnya nih Melabis ya. Misalnya Melabis. Di sini namanya Melabis. Saya tulis misalnya Melabis ya. Terus kemudian ternyata Melabis ini dikenal sama calon mahasiswa tetangga Bu Mela ini. Ternyata bukan Melabis namanya. Misalnya disebut Bisaja. Misalnya bukan Mela. Saya kan daftarnya kan Melabis tuh. Jadi lebih enak kan nama pertama ya. Jadi ternyata ditulisnya di sini bis. Nah, terus orang kampus nyari, ini bis itu siapa, nggak ketemu. Nanti teman-teman nggak bisa dapat fee-nya. Nah, jadi saya minta tolong namanya yang ditulis nama yang benar-benar yang biasa dipakai panggilan sama ya tetangga yang akan diprospek ya. Misalnya namanya Anthony Sutresman, ya udah beritahu aja namanya Anthony Sutresman. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Nggak akan kebaca nanti. Nah, jadi saya menghindari dispute ya. Nanti teman-teman bilang, enggak, saya sudah masukin project, tapi kok Omni nggak bayar saya itu. Nah, itu saya nggak mau seperti itu ya teman-temannya. Jadi Ritma Filiani misalnya, ya udah Ritma Filiani ketika ke si calon mabanya ya beritahu namanya Ritma Filiani. Jadi dia harus ngisi itu di sini ya teman-teman ya. Di sini harus diisi nama teman-teman ya. Nah, yang ada di Telegram nama teman-teman itu yang saya tulis ya. Karena sini misalnya ada Mbak Aldila ya, saya tulis Mbak Aldila ya. Ada namanya Melabis, saya tulis Melabis. Ada Om Anthony Sutresman, ada Tiara ya, saya tulis semua sesuai nama ini ya. Doni Setiawan, Mariana, Ahmad Koyi, Om Supriyandi. Tadi ada Om Mulyono, jajarannya terganggu tadi kayaknya. Jadi saya akan tulis sesuai nama itu. Nah, setelah kemudian dia mengisi ini ya. Kemudian si calon maba ini yang ngisi jurusan, misalnya dia punya ekonomi syariah yang tadi diskon jadi 250.000 per bulan, lebih murah lagi gitu ya. Dia tinggal submit, terus kemudian dia
menunjukkan bukti transfernya. Tadi kan ada bukti transfer tuh di sini ya, rekening ini. Misalnya dia ingin cicil 3 kali, berarti bayar yang pertama itu 650.000 dulu ya. Jadi pertama, nah, dia menunjukkan ke sini ya. Kemudian kita cek ke data kampus, terdata udah clear. Jadi nama teman-teman udah ditis, saya sudah tinggal tulis, tinggal saya itu nanti tinggal saya sebulankan seperti itu ya. Kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Jadi cara kerja seperti itu, teman-teman hanya memprospek pakai landing page ini, teman-teman tidak perlu kemudian mendata yang macam-macam. Ini isi dari landing page ya, isinya panjang sekali ya. Jadi ini isinya, ini contoh testimoni dari mahasiswa-mahasiswa di situ ya. Jadi kayak gitu sih teman-teman proyeknya yang kita tawarkan teman-teman ya. Nah, terus kemudian kenapa kemudian muncul NMAX Omli? Pasti teman-teman bertanya ya, kenapa kok Omli tulis NMAX? Jadi kayak gini, kenapa saya tulis NMAX? Ini kalau ini yang dari saya ya, kalau teman-teman nanti misalnya ingin ya, misalnya dalam artian ingin minta cara penghitungnya dirubah, silakan usulin ke saya. Jadi saya perhitungannya sebulan ya. Satu orang yang teman-teman referensikan ya, saya akan kasih fee ketika dia sudah otomatis terdaftar ya, 250.000 per orang. Ya, kita akan bayar setiap bulan. Ya. Apabila dalam 1 bulan teman-teman berhasil mendaftarkan 100 orang, ini akan saya hitung menjadi 300.000. Ya. Nah, 300.000 ini dikalikan 130 juta. Itu kenapa saya kasih judul NMAX. Maksudnya NMAX itu kan sekitar 30 juta harganya. Ya. Nah, jadi reward itu yang saya hitung akan menjadi NMAX seperti itu. Bukan teman-teman dapat NMAX ya, rewardnya seharga NMAX kayak gitu. Gitu ya. Jadi cara hitungnya Om. Nah, kalau teman-teman ingin dibelikan NMAX ya dibelikan NMAX, cuma kan mendingan duitnya ya Om ya. Mending duit. Nah, jadi kayak gitu. Saya ngitungnya per bulan. Nah, kalau teman-teman ini mau usul, Om Li, kalau saya sebulan mungkin nggak akan nyampe 100. Saya sampai November aja 100, boleh. Tapi pembayarannya di akhir proyek. Silahkan kalau teman-teman ingin seperti itu. Saya open, jadi feel free. Jadi intinya saya hitungnya per bulan. Kalau misalnya sebulan tidak sampai 100 orang, berarti saya ketika misalnya akhir bulan, saya akan bayarnya 250.000 per orang. Tapi misalnya Om Antoni, Om, saya sepertinya bisa 100 ini dalam jangka waktu sampai 10 November. Tadi kan sekitar 3 bulan ya Om ya. Jadi supaya Om bayar saya 300.000 per orang. Nggak apa-apa Om Antoni, tapi saya bahasanya di akhir proyek bayarnya. Kayak gitu Om. Boleh. Boleh. Berarti tembus. Jadi misalnya teman-teman ada yang ingin begitu, tapi teman-teman kan dapat fee jadi lebih lama, jadi tunggu 3 bulan. Akan tapi saya akan bayar lebih mahal ya. Kalau misalnya minta seperti itu nggak apa-apa. Cuman biasanya kan orang kan inginnya sebulan dibayar gitu ya. Cuman ya kalau sebulan ya harus sebulan 100 orang. Sebulan 100 orang saya hitung 300.000. 100-nya 30 juta, ini seharga NMAX ya. Ini target yang teman-teman harus capai ya. Kalau teman-teman kontak sekolahan 100 mudah Om. Ya Om, ya kontak sekolah aja, sekolahnya bayar daftar udah mudah ya. Kalau udah kontak sekolahan. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin tadi saya bilang, ingin 100-nya bisa dalam waktu 3 bulan, ya udah. Nanti saya bayarnya di bulan ketiga. Nah, ini bebas. Ini senyamannya teman-teman ya. Saya akan bayar di bulan ketiga dan akan saya hitung 300.000 per kepala. Ya, ini senyamannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak nyaman, kelamaan, inginnya tiap bulan, ya udah, berarti harus 100 per bulan. Kalau ingin 300.000 ya. Tapi kalau misalnya merasa nggak apa-apa deh saya dibayar belakangan 3 bulan, tetapi saya yakin 3 bulan bisa 100 orang, ya ditunggu aja di bulan ketiga. Kayak gitu proyek yang saya tawarin ke teman-teman ya. Jadi menurut saya ini cukup mudah banget. Kenapa mudah? Ya gimana? Diskonnya 65%, diskon bea masuk. Nggak menarik gimana ya? Bulannya bebas, dia sambil tidur ya. Mau jam 10 malam, jam 12 malam, tinggal online aja, daftarin muka, udah ke absen di sana. Jadi kayak gitu teman-teman yang saya tawarkan proyek saat ini ya. Jadi proyek ini terbatas, proyek ini hanya sampai mana nih? Ini ya. Nah, jadi terakhir 10 November ya. Ini proyeknya hanya sampai 10 November. Jadi manfaatkan ya teman-teman ya. Kalau sekarang pastinya belum pada dapat ijazah ya Om ya, kakak-kakak, ibu-ibu yang lain, karena mereka baru lulus.
biasanya mereka cuma punya namanya surat keterangan lulus, SKUHN atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, boleh pakai itu ya. Jadi mereka hanya punya surat keterangan lulus ya. Jadi bukan bukan ijazah karena memang baru lulus ya. Rata-rata belum ada yang ngasih ijazah. Jadi proyek ini sudah ada yang ya kayak sudah ada yang daftar juga. Jadi mereka belum ada ijazah, ada surat keterangan lulus ya. Terus ada kemungkinan kendala seperti ini. Gimana misalnya si mahasiswa ini dia sekolah di sekolahan yang nggak terdaftar, gitu ya. Nggak terdaftar nih, dia daftar bayar 650.000, ya. Terus kemudian dari 650.000 kita kan tetap akan kasih ke agent ya, tadi kan ada biaya tadi cicil 3 kali ya, ini 1,3 cicil 3 kali, bayar pertama 650, bayar kedua, bayar ketiga. Nah, agent kita kasih tetap 250.000 ya. Nah, kita sudah kasih ke agent nih misalnya Om ya. Ternyata setelah kita cek ijazahnya, sekolah dia nggak terdaftar. Kalau sekolah dia nggak terdaftar, berarti ijazahnya hoax ya Om ya, nggak valid berarti ya. Jelas sudah pasti ya. Ketika sekolah yang nggak terdaftar, ijazahnya hoax. Jadi ya Om harus ya sampaikan real ke mahasiswa. Agent akan tetap dapat ini dan kita nggak akan kembalikan duit ke siswanya ya, karena kan salah ya, dia salahnya berarti sekolahnya yang mohon maaf ya penipuan gitu ya. Jadi si calon mahasiswa ini nggak bisa kuliah Om, mohon maaf, walaupun dia sudah bayar ya, kayak gimana ya kalau jasanya puas kan kita nggak bisa urus ya Om ya. Kalau diperpanjang malah jadi kena pasal penipuan, jadi kita nggak akan kembalikan uangnya Om, karena akan repot nanti ya. Maksudnya dana yang masuk kan banyak ya, dana yang masuk banyak dari beberapa banyak siswa, jadi kita nggak mungkin akan sortir, wah yang ini ternyata hoax, kita harus kembalikan dananya, enggak. Jadi ketika dia sudah masuk ke sini, kita juga sudah pasti bayar agent kita 250.000 tadi, atau mungkin 300 kalau tadi ingin yang bayar 3 bulan, ternyata ijazahnya mereka itu dari sekolah yang tidak terdaftar dan nggak diakui ya, kita mohon maaf aja bisanya Om. Ya gimana, sekolah dia nggak terdaftar ya dia nggak bisa kuliah, gimana ya Om ya, real, ini normal ya Om ya. Normal. Mending ijazahnya dicek dulu. Kenapa Om? Mending ijazahnya dicek dulu di situs yang tadi PDDikti itu. Nanti yang akan ngecek karena kan kita PIC ini beda-beda Om ya. Jadi pengecekan biasanya kan gini Om, dia daftar, bayar, habis itu baru dia kemudian ngasih jasa. Jadi supaya tidak lama sebenarnya gitu Om. Mungkin aja sih benar saran Antoni. Jadi maksudnya ya udah dia cek dulu ijazah, habis itu terverifikasi gini-gini, baru kemudian cek. Itu prosesnya double sih Om. Jadi kita nggak lakuin itu dari kampus Om. Jadi kampus nggak ingin ribet sih sebenarnya Om. Jadi masuk kampus itu harusnya ya teman-teman ya sekolahnya sekolah yang terdaftar gitu maksudnya. Artinya begini Om Li, kalau ada orang yang sudah terlanjur bayar, meskipun tiba-tiba ternyata nggak muncul kayak saya tadi begitu, hanya gara-gara mungkin lupa diinput atau apa, padahal sekolahnya sebenarnya oke. Nah itu jangan sampai mereka mengalami kekecewaan atau mereka mengharap kuliah, terus nggak bisa, terus malah uangnya hangus gitu, pendaftarannya hangus gitu. Jadi kalau saya usul ke kampus untuk menjaga kepercayaan dengan orang, namanya manusia kan, ya. Pikirannya orang kan nggak mungkin sama gitu. Nah jadi menurut saya kalau bisa kampus dari Cikarang ini dia ada metode bagaimana caranya ijazahnya dicek dahulu, gitu. Sehingga ada keputusan apakah ini dinilai layak valid untuk dilanjutkan ke proses pembayaran. Karena kalau mereka sudah terlanjur menyetor dana, terus ternyata ijazahnya nggak valid di situ, mungkin gara-gara mungkin bisa jadi sekolahnya juga lupa input kayak saya tadi, terus dananya nggak balik, kan mereka rasa bagaimana gitu. Oh, nanti coba saya sampaikan ke kampus deh. Iya, karena begitu jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang lain gitu. Mereka nanti berpikir apa gitu ya, Antoni kasih informasi datang baru ujung-ujungnya. Nah itu. Apalagi orang di Makassar Om, kalau masalah-masalah begini mereka, ya itu aja ya saran saya. Oke, nanti saya sampaikan ke kampus Om. Makasih Om. Iya, karena kalau namanya duit itu sensitif, mereka sudah terlanjur nyetor, ujung-ujungnya katanya nggak valid, duit hangus ya, mereka anaknya nggak kuliah hilang duit juga, gimana itu? Ya. Itu. Bisa jadi pemahaman berbeda gitu Om ya. Jelas, karena ini sudah menyangkut duit, jadi pasti sensitif. Gitu. Kecuali dikembalikan duitnya ya Om ya. Kecuali dikembalikan duitnya. Iya. Nanti saya sampaikan Om ya Om. Ya. Siap. Oke.
Nah, jadi kayak gitu teman-temannya. Makasih masukannya Om Antoni. Proyeknya ini. Jadi overall sih menurut saya sih sangat mudah ya, karena teman-teman tidak perlu nulis-nulis nanti ya, semua sudah online semua dan semua sudah diurus sama PIC. Ini juga yang handle juga nanti akan PIC ya. Ya teman-teman, dalam artian proyeknya hanya yang memprospek orang. Prospek orang, dikasih landing page ini ya, diberitahu kelebihannya bahwa harganya diskon sampai 65% lebih, terus kemudian kuliahnya mudah, habis itu tinggal disuruh dia klik mana tadi nih? Ini ya, tinggal disuruh klik ke sini. Ketika dia klik ini, dia sudah otomatis akan terhubung ke nomor ini ya. Nah, nanti mereka sudah akan bertanya-tanya nanti ke sini, kayak gitu ya. Jadi ya cukup mudah ya, tinggal kemudian klik ini, akan langsung kemudian redirect ke sini ya, ke nomor ini. Kayak gitu teman-teman, proyeknya itu kayak gini. Jadi yang bisa saya share itu, teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan. Bung Antoni kayaknya sudah clear ya. Nanti saran mungkin saya sampaikan besok, karena besok saya ke kampus juga. Ya, bagaimana kebijakannya itu toh? Ya. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan kalau ingin ditanyakan ya. Tiara paham nggak Tiara? Om Li, Gimana Om Doni? ini dia sudah mengembangin website belum ya? Online. Iya, betul Om. Jadi nanti dia masuk ke websitenya dia Om. Yang tadi e-learningnya tuh. Nah, kita kan nggak mungkin kan mengingat-ingat semua, paling nggak kita bisa mengarahkan ke website yang ada. Ya. Ada Om. Misalnya coba saya buka websitenya dia Om ya. Jadi, bentar ya Om. Global. Nah, ini dia websitenya Om. Belum saya share ya sebentar. Ini Om Doni. Nah, ini websitenya dia. globalmulia.ac.id Om. Oke Om. Di websitenya dia Om. Nanti bisa ditambahin Om alamat websitenya di slide yang tadi. Di set tadi ada nggak ya di landing? Global Mulia CID. Oh, information. Iya sih, di sini nggak muncul sih. Kayaknya nggak mungkin ini Om, karena udah jadi sih Om landing page-nya nih Om. Maksudnya udah disebar sih Om. Nggak bisa di kemungkinan nggak direvisi. Tapi mungkin paling tinggal ini Om, tinggal suruh ketik globalmulia.ac.id gitu Om. Karena ini sudah disebar landing page-nya ke semua dosen, udah disebar semua sih. Udah fix maksudnya Om. Di sini nggak di. Coba aja Om, kalau cepat tahu bisa direvisi kan. Website nggak ada. Website. Coba saya tanyain lagi. Ngomong ya alamat ini. Ya, itu kan salah satu juga sarana untuk promosi Om.
Iya. Sebentar Om. Oh ya, nggak ada di sini. Nanti coba saya sampai sih, bisa apa nggak di itu. Oh iya, websitenya betul. Iya. Nanti saya bikin note dulu. Saya bikin note dulu. Sebentar ya, satu itu tadi kan Pak Antoni mengenai verifikasi ijazah dulu. Verifikasi ijazah di awal, kemudian dua website di landing page ya. Oke Om Doni, nanti saya sampaikan juga Om. Oke, apa yang lain lagi Om? Om Li, kalau saya Om. Siap. Mbak Dila, tanyain Mbak Dila. Nyimak dulu aja Mas. Oh ya. Om ini nih Om Ahmad Toyi. Pas itu aja dulu. Oh, siap. Mulai banyak terputus nih kan. Emang nggak mudah sih pakai Zoom karena emang Zoom itu berat di jaringan. Jadi harus benar-benar pakai WiFi. Kalau nggak pakai WiFi. Oke Om Li, siap. Tapi maksud saya itu sebenarnya pakai Zoom supaya teman-teman bisa ya langsung saya share ini kan enak gitu ya. Kalau pakai sebenarnya Telegram bisa pakai voice chat ya Om ya. Jadi lebih ringan, dikata lebih mudah. Ya gitu, saya nggak bisa present jadinya. Jadi nggak bisa presentasi kalau pakai voice chat ya. Tapi data lebih ringan. Oke, mungkin gitu dulu mungkin sementara ya Om Antoni, Mbak Adila, Om Doni, sama kau ini sama Om Supriyandi. Malam juga. Rekamannya akan saya share. Saya sudah dapat 2 poin tadi saran dari Om Antoni bahwa mengenai yang verifikasi jasa. Misalnya nggak verifikasi di awal berarti duitnya kembaliin gitu Om ya, atau verifikasi di awal gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Om Doni jadi tampilin di landing page gitu ya Om ya. Ya. Oke, saya pikir sudah cukup clear ya Om ya kalau sudah nggak pertanyaan. Jadi ketika saya sudah nanti saya kasih landing page ini teman-teman sudah bisa langsung jalanin proyeknya besok. Ya nggak harus nunggu kemudian website tampilin. Nanti kan kalau bisa direvisi tinggal saya revisi gitu ya. Oke, clear teman-teman? Oke ya. Ya, oke, makasih Pak Antoni, Mbak Dila, Om Doni, Om Supri, ya. Selamat malam Om, sehat-sehat terus Om. Oke, ya. Ya, mari Mbak Dila ya. Ya Mas.